Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan channel Ngaji Tajwid. Pada kesempatan ini kita akan belajar hukum ro. Jadi ro dalam ilmu tajwid itu ada dua macam bacaan. Yang pertama adalah tafkhim atau tebal. Sedangkan yang kedua tarqiq atau tipis. Ada beberapa kondisi ro dibaca tafkhim dan tarqiq. Yang pertama akan kita bahas adalah ro yang dibaca tafkhim atau tebal. Pembacaan ro yang tebal adalah ketika kita membaca seolah-olah di rongga mulut kita itu penuh untuk membaca ro, jadi memenuhi rongga mulut. Langsung saja pada contoh. Ro yang dibaca tafkhim yang pertama adalah ro yang berharokat fathah atau fathatain. Jadi contohnya adalah robbihi. Bagaimana membacanya? Robbihi. Untuk yang dibaca fathatain, ron, poiron, ababila. Membacanya seolah-olah huruf ro ini memenuhi rongga mulut. Dan ada teori lain ketika membacanya itu seolah-olah mulut sedikit mencucu atau mulut sedikit dimencucukan ke depan sebagai isyarat bahwa ini adalah bacaan ro tebal atau tafkhim. Kemudian yang kedua, selain ro fathah dan fathatain adalah ro dhummah atau dhummatain. Contohnya ruhama'u. Yang dhummatain ghafurur rahimun, run, ru. Selanjutnya yang ketiga, ro yang dibaca tebal atau tafkhim adalah ro sukun didahului huruf berharokat fathah atau dhummah. Contohnya wa arsala, mursalina. Lalu ada ro sukun didahului huruf berharokat kasroh bertemu dengan huruf isti'la dalam satu kata. Selanjutnya adalah ro sukun didahului huruf yang berharokat kasroh, namun bertemu dengan huruf isti'la. Kalau dalam bahasa Jawa huruf isti'la ini huruf yang nyekluk. Ada kho, sod, dod, ghoin, po, qof, dho. Contoh bacanya firqatun, mirsodun, qirtasun. Selanjutnya ada ro sukun karena wakof didahului huruf berharokat fathah atau dhummah. Ada ro sukun atau ro mati yang matinya karena wakof. Contohnya fasholli li rabbika wanhar. Meskipun matinya karena wakof atau huruf sukun ini, untuk dibaca tafkhim atau tebal harus didahului harokat fathah. Alhaakumut takatsur. Kemudian yang keenam ada ro sukun karena wakof didahului huruf alif atau wawu. Selanjutnya ro sukun, sukunnya itu karena wakof, namun didahului huruf alif atau wawu. Contoh huwal azizul ghaffar. Pada terakhirnya kita mencucukkan bibir sebagai isyarat bahwa ini benar-benar ro yang tebal. Ghaffar. Innahu ghafurun syakur. Selanjutnya yang ketujuh adalah ro sukun karena wakof didahului huruf mati dan didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Ro sukun sebelumnya hurufnya mati seperti ini, shod sukun, fa sukun. Dan sebelumnya lagi harokatnya fathah atau dhammah. Contoh wal asr, syufr. Ini bibir mencucu.
wal asr, sufr. Nah, selanjutnya ada yang ke-8 atau yang terakhir huruf ro yang dibaca tafkhim, yaitu ro sukun yang didahului hamzah wasol. Hamzah wasol ini hamzah yang sebagai penghubung aja. Contohnya irji'i, limanir tadha, amir tabu. Demikian untuk huruf ro yang dibaca tafkhim. Selanjutnya adalah ro yang dibaca tarqiq atau tipis. Bagaimana cara membaca ro yang dibaca tarqiq atau tipis? Cara membacanya, bibir sedikit dimeringiskan atau diarahkan ke belakang. Untuk ro yang dibaca tipis, yang pertama ada ro yang berharokat kasroh atau kasrotain. Contohnya rihlatasyita'i, rihlata, rinya meringis. Contoh yang kedua adalah ro sukun didahului huruf berharokat kasroh. Ro sukun namun didahului huruf yang harokatnya kasroh. Tunzirhum, miryatun. Jadi membacanya bibir meringis, miryatun. Yang ketiga ada ro sukun karena wakof didahului ya sukun. Ini ro yang sukun karena wakof seperti tadi namun didahului ya sukun. Kalau untuk tafkhim yang tadi didahului harokat fathah atau didahului huruf alif atau huruf wawu. Nah, sekarang ya sukun ini harus dibaca tipis atau tarqiq. Wa huwal latiful khabir. Nah, terakhir ini bibir meringis. Adna billadzi huwa khair. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ro sukun karena wakof didahului huruf yang mati dan didahului huruf berharokat kasroh. Ini sama-sama ro yang sukunnya karena wakof. Sebelumnya ada huruf yang sukun, yang mati, dan sebelumnya lagi ada huruf yang harokatnya kasroh. Ini dibaca tarqiq. Baqaratun la faridu wala bikr. Bikr dibaca tipis. Yang terakhir ada ro yang bisa dibaca tafkhim atau tipis. Ro yang boleh dibaca tafkhim atau tarqiq, boleh dibaca tebal atau tipis. Ro sukun ini adalah ro sukun yang berada di tengah kata setelah huruf yang berharokat kasroh asli dan setelahnya adalah huruf isti'la yang juga berharokat kasroh, yaitu lafadz firwin. Lafadz ini dalam Al-Quran hanya ada pada satu ayat, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 63. Lafadz firqin ini dibaca tipis karena ro sukun ini didahului oleh harokat kasroh. Dan meskipun bertemu huruf istilahnya berharokat kasroh juga. Dibaca tebal karena ro sukun ini meskipun didahului harokat kasroh bertemu dengan huruf istilah, huruf yang nyekluk tadi, waf. Maka membacanya bisa tebal, bisa tipis. Jadi boleh dibaca firwin, boleh dibaca firwin. Mulut boleh mencucu, juga boleh meringis. Contoh, fakana kullu firwin kattaudil azimi. Boleh juga membacanya fakana kullu firqin kattaudil azimi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.